Gunawan dan Baladiva seumuran, 21 tahun. Sudah lama berpacaran sejak Juli 2020 ketika keduanya duduk di bangku SMKNU 05 Kedung Suren, Kendal, Jawa Tengah. Setamat SMA, keduanya bekerja di sebuah perusahaan perunggasan di Kendal dan melanjutkan hubungan asmara itu. Keluarga mereka tahu hubungan itu dan tidak keberatan. Gunawan sering berkunjung ke rumah Diva. Dia kenal baik dengan orang tua Diva yang menganggap Gunawan sosok pria yang sopan dan kalem. Namun di balik hubungan yang terlihat normal itu, ada kekerasan terjadi. Gunawan kerap menganiaya Diva meski Diva mencoba bertahan. Di bulan Juli 2024, Gunawan kembali mengamuk dan menganiaya Diva. Diva yang tidak kuat lagi memutuskan hubungan dengan Gunawan. Diva memberitahu kejadian itu kepada Safarina alias Rina, teman dekatnya satu kerjaan. Dia mengirimkan foto dan pesan lewat WA. "Tolong, sakit sekali." Rina tentu saja kaget melihat foto wajah Diva babak belur. "Kenapa lagi kamu, Div?" Diva menjawab, "KDRT." Rina membalas, "Sekarang kamu di mana?" Selanjutnya Rina memutuskan menelpon langsung Diva. Terdengar suara tangisan sesenggukan Diva, lalu hubungan telepon putus. Beberapa saat berlalu, Rina menerima pesan dari Diva yang mengatakan dia telah memutuskan hubungan dengan Gunawan. Tak lama kemudian, HP Rina berdering. Ternyata Gunawan yang menelpon dengan memakai HP Diva. "Gini Rin, Diva kan minta putus. Selama pacaran kan saya membantu Diva. Kalau Diva mau minta putus, ya biaya selama pacaran saya minta dibalikin semuanya. Diva katanya mau minjem uang kamu dulu." Rina menjawab, "Lah piro? Berapa?" 9 juta, jawab Gunawan. "Ya tak pikir dulu," balas Rina. "Yo wes, aku antar Diva ke tempatmu," jawab Gunawan. Rina minta mereka bertemu di taman dekat Pasar Boja, Kendal. Demikianlah Gunawan berboncengan dengan Diva langsung menemui Rina. Saat itu kepada Rina, Diva menjelaskan dia minta putus dari Gunawan karena sudah sering mengalami penganiayaan fisik. Rina bertanya kepada Gunawan, "Kenapa kamu tega nyakitin Diva?" Gunawan menjawab, "Diva ngeyelan, sering ngebantah aku." Gunawan kembali menegaskan jika mereka putus, Diva harus mengembalikan seluruh biaya yang selama ini telah dikeluarkannya untuk Diva, yakni 9 juta. Usai pembicaraan, mereka bertiga menuju kediaman Rina. Setelah itu Gunawan pergi meninggalkan Diva yang menginap di tempat Rina. Sejak diputuskan Diva, Gunawan yang tidak terima terus-menerus menghubungi dan mendatangi Diva, juga mendatangi keluarga Diva. Akibatnya Diva kabur dari rumah, bersembunyi agar Gunawan tidak bisa menemuinya lagi. Dia juga memblokir nomor HP Gunawan. Gunawan pantang mundur. Meski keluarga Diva tahu tentang penganiayaan itu, dia tetap mendatangi ibu Diva dan mengadu. "Bu, aku ora trimo diputus. Aku nggak terima diputus. Aku mau balikan. Aku cinta mati sama Diva." Kepada keluarga Diva, Gunawan juga menyampaikan informasi mengejutkan. Diva hamil, tapi nggak mau nikah, malah kabur. Mendengar hal itu, keluarga menghubungi Diva dan menyuruhnya pulang untuk membicarakan semuanya secara baik-baik. Tapi Diva tetap menolak. Namun pada akhirnya, Diva tidak mungkin kabur terus. Dia pun pulang, kembali ke rumah orang tuanya. Dan akibatnya fatal. Senin pagi 29 Juli 2024, Diva sendirian di rumahnya di Dukuh Tunggak Rejo, Dusun Kedung Suren, Kaliwungu Selatan, Kendal. Orang tuanya sedang pergi bekerja berjualan. Saat itu Diva tengah bervideo call dengan Ahmad, teman dekat sekaligus teman satu kerjanya. Dia tidak tahu Gunawan mendatanginya. Gunawan tahu Diva sendirian di rumah. Dia pun mengetuk pintu seraya menirukan suara perempuan memanggil-manggil. Diva yang tidak curiga mengira tetangganya yang datang, lalu membuka pintu. Betapa terkejut dirinya melihat sosok Gunawan. Pria itu langsung masuk dan minta Diva untuk kembali padanya. Diva menolak. Gunawan marah. Dia ambil pisau dari dalam tas yang dibawanya. Tanpa pikir panjang, dia tusuk perut Diva. Diva berusaha mengelak sehingga tangannya terluka. Namun Gunawan terus menyerang hingga berhasil menusuk Diva hingga 7 kali. Diva yang kesakitan menjerit-jerit minta tolong dan menghambur keluar rumah. Akhirnya dia terkulai, jatuh ke tanah, bersimbah darah. Parni, nenek Diva yang rumahnya tak jauh, bergegas datang melihat kejadian itu. "Kamu apakan Diva?" tanyanya pada Gunawan. "Aku bunuh karena aku diputuskan," jawab Gunawan. "Tanggung jawab kamu," bentak Parni. Sementara itu warga telah berdatangan memberi pertolongan.
Diva yang merintih-rintih kesakitan dengan pisau masih menancap di perut segera dibawa ke puskesmas Kaliwungu Selatan dengan mobil pick-up milik warga. Tapi karena lukanya parah, Diva dilarikan dengan mobil pick-up ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, Kendal. Sungguh malang, Diva tak bisa bertahan. Esoknya 30 Juli 2024 dia dinyatakan meninggal dunia. Gunawan diringkus polisi. Dia mengakui perbuatannya, namun dia mengatakan melakukan penusukan karena disuruh suara-suara yang ada di kepalanya. Suara-suara itu berbisik di telinganya agar dia melakukan hal buruk pada Diva. Gunawan tidak ditahan di sel, melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Keluarga Diva yang mengetahui hal itu tidak terima. Setahu mereka selama ini Gunawan sehat dan normal. Lalu mengapa sekarang mendadak mengaku sakit jiwa setelah membunuh Diva? Kasus pembunuhan Diva viral. Keluarga Diva menuntut keadilan. Selama 6 bulan mereka menunggu, tapi Gunawan belum juga diseret ke meja hijau. Gunawan malah berada di penitipan rehabilitasi Dinas Sosial Kendal setelah dirinya diperiksa dokter di sebuah rumah sakit jiwa di Semarang dan dinyatakan mengidap skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan mental kronis serius yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Penderita sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jika sudah begini, kemungkinan besar Gunawan akan bebas dari dakwaan pembunuhan. Siti Mariantin, ibu Diva mengimbau kepada Pak Prabowo, Pak Kapolri, DPR RI, agar pembunuh anak saya bisa diadili. Saya tidak terima pelaku dinyatakan gila. Dia sadar dan mengakui perbuatannya, tapi mengapa seperti ini? Kuasa hukum keluarga korban juga telah mengajukan surat terbuka kepada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas agar kasus yang sudah berjalan 6 bulan bisa segera diselesaikan. 10 bulan setelah kejadian pembunuhan, kondisi kejiwaan Gunawan diperiksa kembali oleh rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Surojo di Magelang, dan hasil pemeriksaan menyatakan Gunawan normal, tidak mengalami gangguan jiwa. Gunawan tak berkutik. Dia dinyatakan layak mengikuti persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kendal. Di persidangan, Gunawan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Saya sangat menyesal karena tidak hanya saya yang harus menanggung akibat perbuatan saya ini, namun juga berdampak terhadap keluarga saya, terutama bapak saya. Saya sangat merasa bersalah karena atas perbuatan ini saya kehilangan satu-satunya orang yang saya sayangi. Saya sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap keluarga korban, terutama terhadap orang tua korban. Saya bersedia melakukan apapun agar mendapatkan maaf dari keluarga korban. Saya berjanji akan lebih peka dalam mengendalikan emosi. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ataupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya di kemudian hari. Saya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Namun keluarga Diva tidak memaafkan. Mereka ingin Gunawan dihukum mati sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Di persidangan saksi-saksi dihadirkan. Sri Mariantin, ibu kandung Diva, mengatakan setelah Diva mengakhiri hubungan, Gunawan tidak terima dan setiap hari menemui Sri minta bantuan agar Sri menyambungkan kembali hubungan yang sudah putus itu. Alasan Gunawan, aku cinta mati sama Diva. Sebelum pembunuhan, Diva pernah curhat pada sang ibu dianiaya Gunawan. Tangannya dipelintir hingga memar, lehernya dicekik, lalu kepalanya dibenturkan ke tembok hingga Diva pusing dan muntah-muntah. Akhirnya, Diva yang tidak kuat lagi memutuskan hubungan dengan Gunawan. Vina Fitriani, bibi Diva, turut bersaksi. Menurutnya, Gunawan pernah mendatangi rumahnya setelah putus dari Diva. Saat itu, kedua orang tua Diva juga ada di sana. Gunawan mengatakan Diva hamil tapi nggak mau nikah, malah kabur. Ketika keluarga minta Diva pulang untuk membahas masalah itu, Diva menolak pulang sebelum Gunawan berhenti mencarinya. Sang bibi Vina kemudian minta Diva melakukan tes kehamilan dan ternyata negatif. Ahmad, teman dekat dan teman sekerja Diva, bersaksi mereka kenal sejak bekerja di perusahaan perunggasan di Kendal. Pada hari pembunuhan sebelum kejadian penusukan, Ahmad dan Diva sedang mengobrol lewat video call. Lalu terdengar ketukan pintu serta suara perempuan memanggil-manggil sehingga Diva mengatakan pada Ahmad, "Tunggu bentar ya, aku mau buka pintu, ada tetangga datang." Ahmad bisa mendengarkan semuanya karena Diva tidak mematikan video call. Dan ternyata yang datang bukan tetangga Diva, melainkan Gunawan. Sebab Ahmad mengenali suara pria itu karena mereka karyawan di perusahaan yang sama. Kepada Gunawan, Diva berkata marah
"Kenapa kamu kesini lagi? Kamu sudah nggak dibolehin ibuku kesini." Gunawan menjawab, "Aku mau ajak kamu balikan." Tiba-tiba menurut Ahmad, HP Diva melayang, lalu terdengar teriakan Diva, "Tolong, tolong!" Setelah kemudian Ahmad mendengar berita penusukan Diva, dia dan Rina menjenguk Diva di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Waktu itu kondisi Diva koma. Esoknya, Selasa 30 Juli 2024, Ahmad mendapat kabar Diva sudah meninggal dunia. Menurut Ahmad, Gunawan pernah mengancam Diva lewat WA. "Kalau kita putus, aku jamin kamu gak bisa senang. Prinsipku kalau aku disakiti, langsung aku obrak-abrik orangnya sesukaku, sepuasku." Ahmad mengatakan Diva pernah curhat sering dianiaya Gunawan, juga sering diancam agar jangan memutuskan hubungan, sebab Gunawan akan nekat melakukan perbuatan di luar batas. Di persidangan juga dihadirkan saksi ahli, yakni psikiater dari Rumah Sakit Surojo Magelang yang memeriksa Gunawan. Dia memberi penjelasan panjang lebar tentang siapa sebenarnya Gunawan. Begini ceritanya. Menurut sang psikiater dari Rumah Sakit Surojo, Gunawan mengaku mengalami halusinasi suara yang sering mengganggunya. Ketika ditanyai kasus hukum yang dihadapinya, Gunawan cenderung berulang-ulang menjawab lupa, tidak tahu, dan mengatakan dirinya tidak berdaya melawan suara-suara yang menyuruhnya melakukan pembunuhan. Namun observasi dan pemantauan di ruang psikiatri rumah sakit menunjukkan Gunawan normal dan tidak menunjukkan perilaku halusinasi yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya seperti lazimnya yang dialami ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa berat. Selama ini Gunawan juga bisa bekerja dengan normal. Meskipun dirinya beberapa kali keluar dari pekerjaan, namun dia dapat bekerja kembali di beberapa tempat. Psikiater mendapat gambaran Gunawan beranggapan ODGJ tidak dapat dituntut dan akan terbebas dari proses hukum meskipun telah melakukan pelanggaran pidana. Motif Gunawan menusuk Diva karena kecewa keinginannya untuk tetap menjalin hubungan asmara tidak terwujud. Gunawan juga marah karena curiga Diva selingkuh dengan laki-laki lain. Menurut psikiater, Gunawan tidak bisa menahan emosinya di tengah masalah dan tekanan. Kepribadiannya campuran antara dependen atau ketergantungan, skizoid yaitu suka menyendiri dan tidak tertarik menjalin hubungan sosial dengan banyak orang, paranoid, obsesif kompulsif, dan emosional tidak stabil tipe ambang atau borderline. Jika ada sesuatu hal yang tidak disukainya, dia akan memunculkan sensitivitas berlebihan pada lingkungannya. Dia akan mempertahankan dan menekankan apa yang menjadi aturan dan keinginannya terus-menerus pada orang lain tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Di satu sisi Gunawan ingin diakui lingkungan sosialnya, namun di sisi lain dia juga tidak percaya diri. Hal ini mendorongnya untuk selalu tampil baik di lingkungannya guna menghindari kritik. Gunawan yang pendiam mengalami kesulitan mengungkapkan pemikirannya secara verbal lewat perkataan, sehingga ketika mempertahankan ego, dia bersikap agresif dan melakukan kekerasan fisik. Kepada psikiater, Gunawan menceritakan tentang latar belakang keluarganya. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara dengan jarak usia 5 tahun dari kakak perempuannya. Pola pengasuhan orang tuanya tidak konsisten, terkadang keras, terkadang lunak. Sejak kecil dia harus mengaji dan mengikuti aturan jam belajar serta bermain. Namun sebagai anak laki-laki sekaligus anak bungsu, permintaannya juga kerap dikabulkan. Misalnya dia minta dibelikan sepeda motor seperti teman-teman sebayanya. Keluarga mengabulkan, sebab jika tidak, Gunawan akan terus-menerus mendesak dan menanyakan hal itu. Meskipun Gunawan sudah bekerja, dia tetap mendapatkan tambahan uang dari orang tua dan kakaknya. Secara emosional, Gunawan tergantung pada ibunya, sedangkan kepada sang ayah yang keras, dia bersikap kaku. Gunawan takut dinilai buruk oleh lingkungannya. Sebab itu setiap saat dia terus-menerus menampilkan diri sebagai sosok pendiam, baik, sopan, dan rajin beribadah. Ketika dia menjalin asmara dengan Diva, dia senang dan bangga bisa punya pacar, sekaligus merasa nyaman dan aman mendapat pengganti ibunya yang bisa menerima dirinya apa adanya. Nah, saat menemukan kenyamanan pada seseorang, Gunawan cenderung bergantung secara emosional kepada orang tersebut dan memaksanya mengikuti keinginannya. Gunawan jadi bersikap obsesif pada Diva. Selama ini untuk mempertahankan hubungan, Gunawan menggunakan ancaman. Jika Diva memutuskan hubungan, maka Gunawan akan menyebarkan foto-foto syur mereka kepada keluarga dan teman-teman Diva.
Ketika akhirnya Diva berontak dan berani memutuskan hubungan, ego Gunawan terluka. Secara obsesif dan terus-menerus dia berusaha membuat agar Diva kembali padanya dengan merancang berbagai alasan tidak logis, seperti mengatakan Diva hamil, Diva harus mengganti biaya selama berpacaran sejumlah 9 juta, namun usaha itu tidak digubris Diva, keluarga maupun teman-teman Diva. Di persidangan, akhirnya Gunawan mengaku dia telah merencanakan niatnya sejak berada di rumah. Karena nomor HP-nya diblokir oleh Diva, maka dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Diva meminta wanita itu kembali padanya. Gunawan mengaku dia datangi rumah Diva dengan bersepeda motor dengan membawa pisau yang ditaruhnya dalam tas. Dia lalu memarkir motornya agak jauh dari rumah Diva. Kemudian, dia sengaja menggunakan suara perempuan ketika mengetuk pintu rumah agar Diva membuka pintu. Saat Diva lagi-lagi menolak kembali padanya, Gunawan yang sakit hati menjadi gelap mata, meraih pisau dan menusuk Diva. Dia tidak terima Diva menolaknya dan dia tidak sudi jika nantinya Diva berpacaran dengan orang lain. Setelah kejadian itu, Gunawan mengaku atas saran seseorang, dia berpura-pura gila agar terbebas dari jerat hukum dengan cara berbohong dan mengatakan dirinya membunuh Diva atas suruhan suara-suara yang berbisik padanya. Namun kemudian menurut Gunawan, dia mendapat nasihat dari seorang napi di lapas agar mengakui saja perbuatannya. Nah, barulah kemudian Gunawan mengakui semuanya saat diperiksa psikiater. Setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal akhirnya menyatakan Gunawan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Gunawan meresahkan masyarakat. Perbuatan Gunawan sadis menusuk korban Diva 5 kali di perut, 2 kali di dada, dan 4 kali melakukan sayatan di nadi tangan Diva. Keadaan lain yang memberatkan, sejak dilakukan penyidikan Gunawan telah membohongi publik dengan berpura-pura mengidap gangguan jiwa dengan alasan disuruh seseorang agar bebas dari hukuman pidana. Selain itu, pengakuan Gunawan dianggap tidak tulus sebab dia baru mengaku setelah mendapatkan saran dari teman satu sel di lapas. Terakhir, keluarga Diva tidak memaafkan dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan vonis mati pada Gunawan. Keadaan yang meringankan, nihil. Pada Januari 2026, majelis hakim pun menjatuhi Gunawan vonis mati dengan masa percobaan 10 tahun. Maksudnya, jika dalam masa 10 tahun Gunawan berperilaku baik, maka vonis matinya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Gunawan kemudian mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.